Shalom, selamat siang saudara yang kekasih. Pada siang hari ini saya ingin memberitakan kabar keselamatan. Karena ini adalah tugas saya sebagai hamba Tuhan. Kalau saya tidak bisa memberitakan Injil di dalam gereja, maka saya akan memberitakan Injil di dalam YouTube ini. Tidak ada alasan untuk saya berhenti memberitakan Injil. Karena ini adalah tugas saya sebagai hamba Tuhan untuk memberitakan Injil, yaitu kabar keselamatan. Saudara yang kekasih, pastikan hidup kita ini berada di dalam Tuhan pada waktu kita masih hidup. Saya ulangin lagi ya saudara yang kekasih. Pastikan hidup kita ini berada di dalam Tuhan waktu kita masih hidup ini. Karena apa? Suatu waktu kalau kita mati mendadak, kita sudah berada di dalam Tuhan, kita positif masuk surga. Saya ulangin lagi sekali lagi ya saudara. Pastikan hidup kita ini berada di dalam Tuhan waktu kita masih hidup. Karena apa? Kalau kita mati mendadak, kita sudah tahu berada di dalam Tuhan, kita tinggal masuk surga. Karena banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, mereka tidak tahu posisi dia ini masih di dalam Tuhan apa di luar Tuhan. Makanya sebelum kita mati, kita harus tahu nih, posisi kita ini berada di dalam Tuhan apa di luar Tuhan. Kalau posisi kita berada di dalam Tuhan, kita mati mendadak, kita enak langsung masuk surga. Yang jadi masalah begini saudara yang kekasih, kita nggak tahu kita masih di luar Tuhan, kita mati mendadak. Sehingga apa yang terjadi? Kita nggak bisa masuk surga. Kalau saudara baca di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Nah, dasar dari ini yang ingin saya katakan. Pastikan hidup kita berada di dalam Tuhan pada waktu kita masih hidup. Karena apa? Seandainya kita mati mendadak, kan berarti orang Kristen yang mati mendadak, nggak sakit atau mati. Nah, kalau posisi kita sudah tahu berada di dalam Tuhan waktu masih hidup, kita mati mendadak, kita berbahagia. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Yang berbahaya kalau kita posisinya masih berada di luar Tuhan. Kita nggak tahu. Pada waktu kita di luar Tuhan, kita nggak tahu, kita mati mendadak, maka kita gagal masuk surga. Sekalipun dia itu hamba Tuhan. Kalau dia posisinya di luar Tuhan, dia mati, dia nggak masuk surga. Ini penting nggak? Penting saudara yang kekasih. Berita yang saya katakan ini sangat penting. Pastikan saudara sudah ada di dalam Tuhan sebelum saudara mati. Supaya apa? Kalau kita mati mendadak, kita mati di dalam Tuhan. Itu maksud. Saudara yang kekasih, pastikan nama saudara sudah terdaftar di surga pada waktu saudara masih hidup di dunia ini. Peringatan besar ini, peringatan penting ini. Pastikan nama saudara sudah terdaftar di surga pada waktu saudara masih hidup. Sehingga apa yang terjadi? Kalau saudara mati mendadak, saudara sudah tahu nama saudara sudah terdaftar di surga, maka saudara tinggal masuk. Makanya sebelum kita mati, kita pastikan hidup kita ini sudah ada di dalam Tuhan belum? Makanya sebelum kita mati, kita pastikan nama kita sudah terdaftar di sorga belum? Kalau nama kita sudah terdaftar di sorga, kapanpun kita mati, tidak ada masalah. Yang jadi masalah, kalau nama kita belum terdaftar di sorga, kita tidak tahu, lalu kita mati mendadak, maka kita nggak bisa masuk surga. Makanya sebelum kita mati, saya ingin memberitakan, apa sih ciri-ciri orang yang ada di dalam Tuhan? Apa sih ciri-ciri orang yang namanya sudah terdaftar di surga?
Kita baca dulu ya dalam Lukas 10. Lukas 10 ayat yang ke-20. Namun dengan demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Tuhan sudah peringatkan, sebelum saudara meninggal, pastikan nama saudara sudah terdaftar di sorga. Makanya saya katakan, sebelum saudara mati, saudara cek apakah nama saudara sudah terdaftar di sorga. Sebelum saudara mati, saudara cek apakah hidup saudara itu sudah berada di dalam Tuhan. Bisa nggak dicek? Bisa. Melalui firman Tuhan ini, kita bisa cek apakah kita sudah di dalam Tuhan atau masih di luar Tuhan. Kita bisa cek nama kita, apakah nama kita sudah terdaftar di sorga atau belum melalui Alkitab ini. Bagaimana sih caranya kita bisa mengecek apakah kita sudah di dalam Tuhan atau belum? Saudara yang kekasih, ciri-ciri orang yang berada di dalam Tuhan yaitu ia beriman. Ciri-ciri orang yang berada di dalam Tuhan itu adalah orang yang beriman. Lukas 18 ayat yang ke-8. Apabila anak manusia datang, adakah iman di muka bumi? Inilah salah satu ciri orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan. Yang jadi masalahnya begini, saudara kekasih. Banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, nggak punya iman, tetapi merasa punya iman. Saya pernah khotbah seperti ini di YouTube yang kemarin itu. Saya katakan banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, nggak punya iman, tetapi merasa punya iman. Bahaya nggak orang seperti ini? Bahaya. Ya, salah satu ciri-ciri orang yang berada di dalam Tuhan yaitu dia punya iman. Yang kedua, ciri-ciri orang yang ada di dalam Tuhan adalah hidupnya kudus. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Inilah salah satu ciri orang Kristen yang sudah ada di dalam Tuhan. Hidupnya kudus. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Kita bisa cek hidup kita. Apakah hidup kita kudus atau belum? Kalau hidup kita sudah kudus, maka kita sudah berada di dalam Tuhan. Yang bahayanya hidup kita belum kudus. Ya. Ya. Ciri-ciri yang ketiga. Orang yang ada di dalam Tuhan adalah orang yang menyembah Tuhan. Kita baca dalam Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 34. Saya bacakan ya. Yohanes 4 ayat 24. Saya baca dari ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Inilah salah satu contoh orang yang sudah ada di dalam Tuhan, yaitu dia menyembah Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan itu posisinya ada di dalam Tuhan. Apa itu menyembah? Banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, tidak tahu apa arti itu menyembah. Mereka sangka kalau sudah di dalam gereja, haleluya, haleluya. Saudara perhatikan di dalam gereja itu, mari kita menyembah Dia. Itu bukan menyembah Tuhan, itu memuji Tuhan atau mengucap syukur kepada Tuhan.
arti menyembah Tuhan dalam bahasa aslinya itu barak. Artinya mengikuti perintah Tuhan. Ya, saya ulangin. Menyembah dalam bahasa aslinya itu barak. Artinya mengikuti perintah Tuhan. Kalau saudara mengikuti perintah Tuhan, maka posisi saudara sudah menyembah Tuhan. Harus jelas ini tentang menyembah. Jadi ciri-ciri orang yang berada di dalam Tuhan, yaitu dia menyembah Tuhan atau melakukan perintah Tuhan. Jadi kalau saudara melakukan perintah Tuhan, berarti saudara sudah menyembah Tuhan. Ya, salah satu contoh orang yang berada di dalam Tuhan, dia menyembah Tuhan atau menjalankan perintah Tuhan. Yang keempat, ciri-ciri orang yang sudah berada di dalam Tuhan, yaitu dia bertobat. Ya, kalau saudara sudah menjadi orang Kristen, saudara sudah menjadi hamba Tuhan, saudara melakukan dosa, saudara bertobat, maka saudara sudah berada di dalam Tuhan. Maka kita baca di dalam Lukas 15. Lukas 15 ayat yang ke-7 saya bacakan. Apa benar orang yang bertobat itu berada di dalam Tuhan? Lukas 15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang yang berdosa bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi Tuhan ini sangat menghargai orang yang bertobat. Di sini dikatakan, apabila orang berdosa bertobat, maka di surga ada sukacita. Jadi Tuhan itu sangat menghargai orang yang bertobat. Sebesar apapun dosa saudara, kalau saudara sadar dan saudara bertobat, maka di surga ada sukacita. Jadi bertobat itu sangat penting bagi kita. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tetapi kalau dia bertobat, maka dia berada di dalam Tuhan. Jadi orang yang bertobat itu posisinya berada di dalam Tuhan. Celakanya kalau dia nggak bertobat di luar Tuhan ini. Ini kita nih. Ini Tuhan. Orang yang di luar Tuhan itu orang yang nggak bertobat. Kalau dia mati, dia di luar Tuhan. Tapi kalau orang yang ini, seandainya ini orang nih, kepalaan saya ini orang, kalau dia bertobat, maka dia posisi berada di dalam Tuhan, dilindungi. Sehingga pada waktu dia mati di dalam Tuhan. Wahyu 14 ayat 13. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan, satu, orang yang beriman. Yang kedua, orang hidupnya kudus. Yang ketiga, orang itu menyembah Tuhan. Yang keempat, orang itu bertobat. 4 jenis orang inilah yang berada di dalam Tuhan. Ngerti ya saudara? Jadi saya ingin katakan sekali lagi. Sebelum saudara mati mendadak, atau saat sebelum saudara mati ya, saudara pastikan saudara sudah beriman. Saudara pastikan saudara sudah hidup kudus. Saudara pastikan saudara menyembah Tuhan. Saudara pastikan saudara bertobat. Kalau keempat ini ada di dalam hidup saudara, maka saudara hidup di dalam Tuhan. Sebelum kita mati, kita cek, apakah saya ini sudah beriman dengan benar? Apakah saya sudah hidup kudus? Apakah saya sudah menyembah Tuhan? Apakah saya sudah bertobat? Kita bisa cek. Kalau posisi kita ini seperti ini, maka kita berada di dalam Tuhan. Sehingga sewaktu saat kita mati mendadak,
Maka Wahyu 14 ayat 13 berlaku untuk kita. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Orang mati yang di dalam Tuhan adalah orang yang beriman. Lukas 18 ayat 8. Apabila anak manusia datang, adakah iman di bumi ini? Orang yang di dalam Tuhan adalah orang yang hidup kudus. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Yang ketiga, kalau engkau di dalam Tuhan, apakah engkau sudah menyembah Tuhan? Menyembah Tuhan itu artinya melakukan perintah Tuhan. Matius 7 ayat 21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga itu adalah orang yang menyembah Tuhan, atau orang yang sudah di dalam Tuhan. Yang keempat, tentang bertobat. Apakah saudara sudah bertobat? Kalau saudara bertobat, saudara berbuat dosa, saudara bertobat, maka saudara sudah berada di dalam Tuhan. Yang jadi masalah begini, saudara yang kekasih. Banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, mereka berbuat dosa, tetapi merasa tidak berbuat dosa. Sehingga mereka merasa nggak membutuhkan pertobatan. Itu penting, saudara yang kekasih. Banyak orang Kristen berbuat dosa, bahkan hamba-hamba Tuhan, mereka berbuat dosa, tetapi merasa nggak berbuat dosa. Sehingga mereka tidak bisa bertobat. Kalau mereka mati, gimana? Maka mereka mati di luar Tuhan. Yesaya 18. Saya bacakan. Apa benar perkataan saya ini ya? Yesaya 18 ayat yang ke-24. Saya bacakan. Yesaya 18 ayat yang ke-24. Jika orang benar berbalik dari kebenarannya, ya, ini jika orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Jelas. Jadi kalau orang berdosa adalah orang yang keluar dari kebenaran. Jika orang benar berbalik dari kebenaran. Jadi orang Kristen atau hamba Tuhan yang keluar dari kebenaran Tuhan, berarti dia berbuat dosa toh, maka mereka akan binasa. Karena dosa itu artinya berbalik dari kebenaran. Orang Kristen yang berbalik dari kebenaran Tuhan itu disebut orang berdosa. Sehingga di situ dikatakan segala kebaikannya tidak diingat-ingat lagi. Jadi sangat bahaya ya saudara yang kekasih. Kalau kita berbuat dosa, kita ini hamba Tuhan nih, sering mengadakan KKR, menyembuhkan orang sakit, ngusir setan dan sebagainya, doa puasa. Tetapi kalau kita berbuat dosa, maka kebaikan yang kita perbuat itu tidak diingat lagi sama Tuhan. Ngeri ya saudara ya kasih. Jadi dampak dari dosa itu sangat mengerikan. Kebaikan yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak diingat oleh Tuhan kalau kita berbuat dosa. Jadi Tuhan itu sifatnya seperti itu. Dia tidak mau dikhianati. Dia tidak mau dikhianati. Kalau saudara sudah berada di dalam Tuhan, saudara keluar dari kebenaran Tuhan, maka kebaikan saudara tidak diingat-ingat lagi. Contohnya Matius 7 ayat 22-23. Di akhir zaman kata Tuhan, banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu
mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Pada waktu itu Tuhan mengatakan, nyala dari hadapanku, kalian tidak. Nyala dari hadapanku, aku tidak kenal engkau. Kalian pembuat kejahatan. Dia sudah melayani Tuhan loh. Sering mengadakan KKR kemana-mana. Kalau orang mengadakan KKR, itu pasti doa puasa, saudara yang kekasih. Saya hamba Tuhan, saya tahu bahwa kalau mengadakan KKR itu dibutuhkan doa puasa. Dia doa puasa, mengadakan KKR, mengusir setan dan sebagainya. Tapi karena dia berbalik dari kebenaran firman Tuhan, atau dia berbuat dosa, maka Tuhan tidak kenal. Jadi sia-sia pengorbanan saudara, sia-sia pelayanan saudara, kalau saudara melakukan dosa. Segala kebaikan yang kamu perbuat tidak diingat-ingat lagi sama Tuhan kalau saudara berbuat dosa. Yang jadi masalahnya begini, saudara kekasih. Saya ngomong jujur, banyak sekali hamba Tuhan, orang Kristen, bahkan tua-tua sidang yang melakukan dosa tetapi merasa tidak berbuat dosa, lalu keburu mati. Maka Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku, aku tidak ingat kebaikanmu. Doa-doamu selama ini aku tidak ingat, karena engkau berbuat dosa tapi nggak merasa berbuat dosa. Jadi saudara yang kekasih, ini penting nggak khotbah saya ini? Penting. Makanya saya ingatkan kembali, sebelum kita mati, kita cek, kita ini posisinya berada di dalam Tuhan lah, apa belum? Kalau saudara sudah berada di dalam Tuhan, saudara mati mendadak, maka Wahyu 14 ayat 3, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Makanya sebelum mati, kita penting cek, saya ini posisinya sudah di dalam Tuhan belum? Tidak menjamin seorang hamba Tuhan itu di dalam Tuhan. Saya pun nggak menjamin saya hidup di dalam Tuhan. Makanya saya pelajari Alkitab ini. Saya ini sudah ada di dalam Tuhan belum? Saya ini sudah punya iman belum? Saya ini sudah hidup kudus belum? Saya ini sudah menyembah Tuhan belum? Saya ini sudah bertobat belum? Kita cek, apa itu iman? Apa itu hidup kudus? Apa itu menyembah Tuhan? Apa itu bertobat? Itu kita harus tahu semua itu, apa itu. Sehingga pada waktu kita masih hidup, kita masih di luar Tuhan, maka kita masih bisa ada kesempatan untuk memperbaikinya, masuk ke dalam Tuhan. Yang jadi masalahnya begini, saudara kasih. Banyak orang Kristen nggak tahu itu apa arti iman. Mereka taunya asal percaya saja masuk surga. Mereka nggak tahu apa itu iman. Mereka nggak tahu apa itu hidup kudus. Mereka sangka kalau hidup kudus itu banyak berdoa, banyak puasa, rajin ke gereja, bantu orang susah. Itu bukan hidup kudus, saudara kekasih. Itu bukan hidup kudus. Hidup kudus itu saya sudah pernah khotbahkan di gereja, di YouTube. Hidup kudus itu apa? Ya, saya ulangin lagi, saudara kekasih. Hidup kudus itu bukan banyak berdoa. Bukan banyak bantu orang. Bukan suka membantu gereja. Gak ada hubungannya itu. Hidup kudus itu adalah kita ingin seperti Tuhan lah. Kapan-kapan kita bahas tentang hidup kudus lagi. Apa itu hidup kudus? Yang ketiga, apa itu menyembah? Nah, banyak orang Kristen nggak tahu itu apa menyembah. Taunya haleluya, 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 bahasa roh. Itu sedangkan mereka menyembah Tuhan. Itu bukan menyembah Tuhan. Itu mengucap syukur. Jadi mengucap syukur sama menyembah itu beda. Ya. Jadi punya iman, hidup kudus, menyembah dan bertobat. Saudara nggak bisa bertobat kalau saudara nggak ngerti kebenaran.
selama saudara tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara nggak bisa bertobat. Saya ingin katakan, karena banyak orang yang bertobat tetapi masuk neraka. Ada nggak orang yang bertobat masuk neraka? Ada, karena dia nggak tahu kebenaran. Yang penting gue bertobat, tapi nggak tahu itu arti bertobat itu apa. Sehingga dia katakan dia bertobat, tetapi mati masuk surga. Kita baca di dalam Matius 23. Saya baca ya, Matius 23. Matius 23 ayat yang ke 15. Saya bacakan. Celakalah hai kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Bayangin saudara yang kekasih, dia ini sudah diinjili oleh hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan orang. Setelah dia bertobat, dia nggak masuk ke surga, masuk ke neraka. Kenapa bisa begitu? Karena mereka posisinya berada di luar Tuhan. Kenapa dia bertobat nggak masuk surga? Karena pendetanya pun nggak bertobat. Khotbahnya salah, sehingga hasil pertobatannya itu nggak benar. Banyak gak hamba Tuhan yang khotbahnya salah? Banyak. Kenapa saya khotbah di YouTube ini? Karena saya banyak gereja yang nggak mau terima saya. Khotbah saya di YouTube ini banyak pendeta yang nggak terima. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena mereka tidak tahu posisi mereka itu di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Yang penting saya khotbah ada nama Yesus. Selesai. Makanya saudara kekasih, ciri-ciri orang yang ada di dalam Tuhan, dia memiliki iman yang benar. Iman yang benar ya. Karena banyak orang Kristen yang memiliki iman yang salah. Bahkan pendeta punya iman yang salah. Ya, yang kedua, ciri-ciri orang yang ada di dalam Tuhan, dia hidup kudus. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang sudah ada di dalam Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dan ciri-ciri orang yang di dalam Tuhan, dia bertobat. Nah, makanya sebelum saudara mati, saudara cek, apakah saya sudah punya iman? Apakah hidup saya sudah kudus? Apakah saya sudah menyembah Tuhan? Apakah saya sudah bertobat? Kalau saudara sudah memiliki 4 ini, maka posisi saudara di dalam Tuhan. Kalau saudara di dalam Tuhan, pada waktu saudara mati mendadak, maka Wahyu 14 ayat yang ke-13. Berbahagialah kamu karena kamu mati di dalam Tuhan. Ya. Penting gak ini saudara yang kekasih? Ini penting. Sebelum saudara mati, saudara masih hidup, saudara cek apakah hidup saya berada di dalam Tuhan. Selama ini banyak orang Kristen tidak tahu apakah mereka sudah di dalam Tuhan, apa mereka masih di luar Tuhan. Mereka tidak tahu. Kenapa mereka nggak tahu waktu hidup di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Karena pendetanya tidak mengajarkan seperti yang saya ajarkan ini. Mereka ajarkan asal percaya saja masuk surga. Setia sampai mati. Banyak-banyak berdoa. Mengasihi. Memberi. Itu aja yang diajarkan. Tetapi mereka tidak mengajarkan apakah posisi kita sudah berada di dalam Tuhan atau belum. Itu nggak pernah diajarkan di dalam gereja.
Sehingga pada waktu saudara meninggal, ternyata saudara masih berada di luar Tuhan. Saudara mati mendadak, nggak bisa masuk surga. Ini penting. Yang saya sampaikan ini penting. Kalau saya nggak bisa berkhotbah di dalam gereja, saya khotbah di YouTube ini. Tidak ada alasan untuk saya tidak memberitakan kabar keselamatan. Yang saya khotbahkan di YouTube ini adalah kabar keselamatan. Pastikan posisi saudara berada di dalam Tuhan pada waktu saudara masih hidup. Sehingga pada waktu saudara mati mendadak, saudara berbahagia karena posisi saudara mati di dalam Tuhan. Kalau saudara tidak tahu posisi saudara berada di luar atau di dalam, saudara mati, maka saudara tidak bisa masuk surga. Sia-sia saudara menjadi orang Kristen. Puluhan tahun datang ke gereja. Tiap minggu kita berdoa. Tiap minggu kita kebaktian. Puluhan tahun kita kebaktian. Puluhan tahun kita mendengar firman Tuhan. Kalau saudara nggak bisa masuk surga, nggak masuk surga, maka apa yang saudara lakukan itu sia-sia. Kita baca di dalam Matius 15. Matius 15 ayat yang ke-7. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena ada orang yang beribadah, selama dia beribadah dari dia hidup sampai dia mati, ibadahnya sia-sia. Ada ke gereja, puluhan tahun ke gereja, tapi ibadahnya itu nggak ada hasil. Ya, ini ayatnya Matius 5 ayat yang ke-7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saya ulangin lagi, ini penting. Ya, Matius 15 ayat yang ke-7. Hai orang-orang munafik, ingat orang munafik ya. Benarlah nubuat saya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, jadi orang munafik itu nggak masuk surga. Orang munafik itu mulutnya memuji nama Tuhan, ya, tapi tingkah lakunya melawan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena pendetanya ngajarnya salah. Percuma kamu beribadah, sedangkan ajarannya adalah perintah manusia. Sekarang ini banyak gereja yang gereja ajarkan bukan perintah Tuhan, perintah pendeta. Saya ngomong apa adanya. Percuma kamu beribadah kalau khotbahnya itu ajarannya bukan ajaran dari Tuhan, dari manusia. Sehingga Tuhan katakan mereka bertobat tapi nggak masuk surga. Banyak orang Kristen mendengar firman Tuhan, mereka bertobat tapi mati masuk neraka. Kenapa? Karena di gereja itu ajarannya bukan ajaran Tuhan, tapi ajaran manusia. Di dalam gereja memuji nama Tuhan sampai nangis-nangis. Tapi ajaran yang diajarkan oleh pendeta itu bukan ajaran dari Tuhan, dari manusia. Sekarang ini saudara yang kekasih, banyak orang Kristen lebih percaya sama pendetanya daripada percaya sama Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena pendetanya ngajarnya bukan ajaran dari Tuhan. Maksud saya saudara tahu ya. Jadi sangat penting apa yang saya khotbahkan di YouTube ini, sangat penting. Hamba Tuhan yang tidak mau menjalankan firman Tuhan pasti marah sama saya dengar khotbah ini.
Saya tidak menjelek-jelekan hamba Tuhan. Saya tidak menggurui hamba Tuhan. Tetapi saya hanya memberitakan isi hati Tuhan. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Saya ulangi lagi. Ciri-ciri orang yang di dalam Tuhan. Satu, dia beriman. Iman yang benar tapi ya. Yang kedua, dia hidup kudus. Yang ketiga, dia menyembah Tuhan. Keempat, dia bertobat. Kalau keempat ini sudah ada di dalam hidup saudara, maka posisi saudara ada di dalam Tuhan. Sehingga pada waktu saudara mandi, seandainya mati mendadak, maka saudara mati di dalam Tuhan. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kita baca Yohanes 15 ayat yang kelima. Perkataan saya ini benar nggak ya, orang yang di dalam Tuhan itu bahagia? Ya, Yohanes 15 ayat yang kelima saya bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jelas ya? Jadi kalau saudara berada di dalam Tuhan, itu sangat menguntungkan untuk kita. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi orang yang di luar Tuhan, kalau dia mati, dikumpulkan, dibakar di neraka. Nggak menjamin hamba Tuhan itu hidupnya di dalam Tuhan. Ada hamba Tuhan yang hidupnya di luar Tuhan. Matius 7 ayat 22, 23. Hamba Tuhan ini punya karunia mengadakan mujizat. Tuhan, kami kan bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Orang seperti ini kan banyak berdoa, sering khotbah di mana-mana, dihormatin. Tetapi Tuhan katakan, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Enggak menjamin hamba Tuhan itu hidupnya di dalam Tuhan. Contohnya Matius 7 ayat 22, 23. Hamba Tuhan ini melayani Tuhan, tapi hidupnya di luar Tuhan. Sehingga pada waktu dia mau mati, dia nggak bisa masuk surga. Dicampakkan masuk ke dalam api neraka. Makanya saudara yang kekasih, sebelum kita mati, kita cek apakah saya ini sudah berada di dalam Tuhan atau belum. Sekalipun saudara hamba Tuhan, sekalipun saudara majelis, sekalipun saudara orang Kristen, saudara harus mengecek apakah hidup saya ini sudah berada di dalam Tuhan. Kalau saudara hidupnya berada di dalam Tuhan, kapanpun saudara mati, saudara dikatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Saudara cek. Bagaimana ceknya? Bagaimana caranya kita mengecek apakah kita sudah di dalam Tuhan atau belum? Kita cari hamba Tuhan yang ngerti Alkitab. Kita cari hamba Tuhan yang beriman. Kita cari hamba Tuhan yang hidupnya kudus. Kita cari hamba Tuhan yang menyembah Tuhan. Kita cari hamba Tuhan yang bertobat. Cari hamba Tuhan seperti itu. Minta. Kasar ngomongnya wejangan dari dia. Sehingga kita tahu posisi saya ini berada di luar Tuhan atau di dalam Tuhan. Hamba Tuhan yang gak punya iman, dia nggak tahu apakah dia di dalam Tuhan atau di luar Tuhan.
hamba Tuhan yang masih melakukan dosa, dia nggak tahu apakah dia di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Yang penting dia khotbah. Dia ngerasa bodoh. Mau di dalam Tuhan kayak mau di luar Tuhan nggak masalah. Yang penting saya khotbah dapat duit. Hamba Tuhan yang masih melakukan dosa, hidupnya tidak mau kudus. Dia nggak mengetahui apakah dia di dalam Tuhan atau bukan. Hamba Tuhan yang nggak mau menyembah Tuhan, dia pasti menyembah iblis. Ada hamba Tuhan yang menyembah iblis nggak? Ada. Yudas. Yudas Iskariot, hamba Tuhan yang menyembah iblis, sehingga dia mengkhianati Tuhan. Yohanes 13 ayat yang kedua, Yohanes 13 ayat 27. Yudas dirasuki iblis. Kenapa Yudas dirasukin iblis? Karena dia menyembah iblis. Matius 4 ayat 8. Apabila engkau menyembah aku, kata iblis, aku akan memberikan seluruh kekayaan dunia ini. Itu janji iblis. Kalau saudara menyembah iblis, berarti saudara mengikuti perintah iblis. Apa itu perintah iblis? Berdusta. Orang Kristen yang masih berdusta, itu orang Kristen yang menyembah iblis. Hidupnya di luar Tuhan. Mulutnya memuji nama Tuhan, tetapi masih berdusta. Banyakkah hamba Tuhan yang berdusta? Banyak. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa yang sudah mengenal dia, tetapi ia tidak mau menjalankan perintahnya, ia disebut pendusta. Oh, pendeta saya nggak pernah bohong, tetapi dia berbohong sama Tuhan. Mungkin dia nggak berbohong sama jemaatnya, tapi dia berbohong sama Tuhan. Barang siapa yang sudah mengenal dia, tetapi dia tidak mengikuti perintahnya, ia disebut pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Ini adalah hamba Tuhan yang menyembah iblis, bukan menyembah Tuhan. Khotbah jojong, berdoa jojong. Saudara perhatikan, hamba-hamba Tuhan, kalau pagi dia berdoa jam 4 pagi, sebut nama Yesus, tetapi tidak mau melakukan perintah Bapa yang di sorga, sehingga dicap Tuhan dia pendusta. Cari hamba Tuhan yang menyembah Tuhan, baru saudara bisa tahu apakah saudara di dalam Tuhan atau tidak. Yang keempat, bertobat. Cari hamba Tuhan yang mau bertobat, mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Cari hamba Tuhan seperti itu. Karena setahu saya banyak hamba Tuhan berbuat dosa tapi nggak merasa berbuat dosa, sehingga mereka tidak mau bertobat. Kalau saudara mendapatkan hamba Tuhan yang nggak bertobat, saudara nggak bisa hidup di dalam Tuhan. Kita baca di dalam 2 Yohanes 2 ayat yang ke-7. Ini adalah jemaat atau orang Kristen yang mengikuti pendeta yang nggak benar. Ya, nggak punya iman tapi merasa punya iman. Hidupnya masih berbuat dosa tapi nggak merasa berbuat dosa. Dia menyembah iblis tapi merasa menyembah Tuhan. Dia nggak mau bertobat, merasa benar, ya. Inilah orangnya. 2 Yohanes 2 ayat yang ke 2 Yohanes 2 ayat yang ke 2 Yohanes. Bentar ya saudara. Nah, 2 Yohanes 2 ayat yang ke-9 saya bacakan. Ini adalah pendeta yang gak benar. Dia keluar dari kebenaran. Kalau saudara mengikuti pendeta yang keluar dari kebenaran Tuhan, maka saudara menanggung dosa dari pendeta itu. Kasar ngomongnya, pendeta makan nangkanya, saudara kena getahnya. Pendetanya melakukan dosa, saudara ikut menderita di neraka. Ini ayatnya ada di sini. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, saya ulangin lagi ya, jelas nih ya.
Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, ia tidak memiliki Allah. Barang siapa yang tidak mengajarkan ajaran Tuhan, dia tidak memiliki Allah. Itu maksudnya. Barang siapa tinggal di dalam orang ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jadi ada dua nih pendeta nih. Ada yang keluar dari ajaran Tuhan, dan ada yang mengikuti ajaran Tuhan. Ada dua pendeta nih, ya. Saya ulangin lagi ya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, ia tidak memiliki Allah. Barang siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa dan anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu memberikan dia dalam rumahmu, dan janganlah menerima salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dari kejahatannya. Ini sangat jelas, saudara yang kekasih. Jadi kalau ada orang yang menerima pendeta yang nggak benar, maka orang itu ikut menanggung dosa pendeta tersebut. Demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Karena ada suara ini, kita lanjutkan kapan-kapan lagi ya. Kapan-kapan kita lanjutkan lagi. Kalau saudara kurang ngerti masalah ini, saudara bisa hubungin saya. Kita sama-sama belajar firman Tuhan supaya kita berada di dalam Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, atas kebenaran yang Engkau berikan kepada kami semua. Berkati orang yang mendengar YouTube ini, dan berkati saya juga yang memberitakan kabar keselamatan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.